bab 3 ya, penggunaan voltmeter. Tapi nanti kita bisa juga di sininya jika kita tidak punya voltmeter gitu ya, maka nanti terutama untuk beban-beban resistif ya, beban induktif itu bisa hasilnya berbeda karena faktor dayanya tidak satu. Nah, kemarin kita sudah masuk untuk membuat, saya share dulu ya ininya. Daya listrik dengan beban bervariasi ya. Nah, ini kemarin ya, dia suruh tugasnya buat. Jadi bebannya bervariasi sini, SKD nih, berarti nanti dia bisa diubah-ubah di mana tegangan tetap. Kalau kemarin kan beban yang tetap, tegangannya yang berubah. Bebannya satu gitu ya. Sekarang dia ada ini untuk pengaman ya. Jika arus terlalu besar dia akan, jika saat beban ini kecil dia tidak akan short gitu ya. Ada tahanan seri atau tahanan shunt ya. Biasanya dibuat untuk mengamankan, tapi dia akan mengurangi arus ya, karena dia pembaginya adalah R shunt ditambah dengan R beban ya. Itu itunya pembaginya, sehingga arusnya akan lebih kecil. Tapi ini biasanya setiap rangkaian biasa dikasih tahanan seri untuk mengamankan. Coba nanti untuk mengukur arus gitu ya, kan dia bisa. Kalau tegangan nggak masalah. Nah, jadi bebannya ini kemarin ada 7 buah beban ya, 6 buah beban ya, 1, 2, 3, 4, 6, 7 ya bebannya. Bebannya yang kita ubah-ubah dengan tahanan sumber yang tetap. Nah, ini sekarang akan kita coba ngecek ya, kita cek rangkaian ini, nanti baru kita masuk ke berikutnya yang di sini yang diisi adalah simulasi dan nanti dihitung ya, rumusnya ada di bawah ya. Ada 2 kan, kemarin kan hanya 1 baru sebutkan. Nah sekarang dia simulasi dan perhitungan. Nah ya, simulasinya tinggal dimasukin ya sesuai. Nanti kalau perhitungan berapa beban 1 gimana? Nah ya. Nah itu salah satunya yang kita hitung dengan menggunakan di dasar pernikah itu ya. Walaupun pendekatan R-nya ya. Nih ya. Jadi pengukuran nggak usah karena nggak ada praktek. Ini dia simulasi ini perhitungan nanti ya. Yang sekarang hanya pengukuran saja, simulasi saja ya. Pengukuran dengan simulasi. Nah ini bagi yang sudah siap, tolong ditampilkan. Tidak perlu semua 1-2 beban saja ya. Nanti gantian kayak kemarin. Tidak perlu semua karena semua nanti nggak cukup ya. Jadi yang sudah siap nanti mengajukan diri ya. Siapa yang sudah siap? Boleh Pak. Sebentar ya. Yang sudah siapa? Ya Pak, dulu Pak. Coba, nah, Jansa. Dua beban aja ya, bebannya 2 saja. Jadi sama dengan yang kemarin, cuman bebannya ini yang berubah. Kalau kemarin kan tegang terubah 5 volt, 7 volt, atau 10 volt, atau 6 volt, 9, dan 12. Sekarang yang DC saja, nanti yang AC-nya yang berikut kita gunakan. Jadi kan mulai dari yang besar nggak apa-apa, itu ya. Ini sama yang kemarin nanti bebannya yang diubah. Kita cuman hasilnya nanti adalah perkalian ya antara arus dikali dengan tegangan, tidak langsung dapat. Kalau meter nanti yang berikutnya baru dapat ya. Jadi hasilnya ini adalah perkalian antara arus dan tegangan ya. Perkalian ya. Jadi dia bukan apa namanya? Bukan hasil. Nah, hasilnya ini kan 1,9. Nah, ini bisa kita ini kan bisa nanti dihitungkan ini ya. Sumbernya 15 dibagi dengan ini kan 7 kilo ditambah dengan 560. Itulah arusnya.
Kalau tegangannya ya arus tadi dikali dengan ini untuk dapat ininya ya. Nah, kami kan dapat pengukuran, cuman wattnya enggak. Ini wattnya nanti di tabel. Nah, di tabel nanti hitung kan. Lihat tabel 31-nya, berarti yang kita dapatkan adalah V dan I. Sedangkan P-nya adalah hasil perhitungan, rumusnya ada di bawah. Ya. Jadi setelah tabel 3, P adalah VL dikali IL. Sebenarnya PL itu ya, daya beban ya. Karena ada dua di situ, ada beban dan ada apa namanya, sebentar saya ubah sedikit ya, ada beban dan ada sumber ya. Nah, ya, udah saya benarin nanti kamu lihat. Nah, coba yang kedua, 7 dan berapa lagi? Ganti berarti ya. Matikan dulu tuhnya simulasinya. Iya. Karena nggak mau dia. Ininya ditutup dulu. Matikan dulu baru beban berapa sekarang? 64, Bapak. Ada 1, 2, 3, 6, 7 kan? Sekarang kamu 6 kilo dah. 64. Ini hasilnya, nah yang ditabel kan hanya arus dan tegangan kan, hasilnya adalah 2,287 mili dikali 13,72. Nanti dalam perhitungan harus dihitung, dicari dulu arus, nah udah dapat tegangan baru dapat. Kalau di perhitungan tiga-tiganya dihitung ya, sumbernya ini diketahui, R-nya diketahui. Nah kalau yang simulasi hanya dayanya saja yang dihitung, adalah perkalian antara tegangan beban dengan, ini kan dihitung daya beban ya. Nah, jadi sini belum selesai seperti kemarin kan. Kemarin kan langsung masuk tabel ya. Kali ini masukin tabel tegangan, masukin tabel arus, baru dihitung untuk daya. Karena kita tidak menggunakan wattmeter. Nah, jadi bisa juga kita tanpa wattmeter bisa dapat daya. Nah, tutup si Nurdiansa ya. Tutup. Sebentar ya, saya ini dulu. Nurdiansa ya. Sekarang siapa? Sebentar sebentar ya, saya print screen dulu. Ini lupa screen. Sekarang siapa? Yang berikutnya? Saya, Pak. Ayo, Sulung, silakan. Oh, tegangannya jangan 6 dan 7 ya, yang selain 6 dan 7 udah dipakai Nurdiansa. Jadi sebentar, si Sulung sebentar, saya tampilkan dulu ininya ya. Sulung tutup dulu sebentar. Iya, Pak. Nah, jadi tadi supaya ini untuk semua ya, teman-teman diperhatikan untuk semua. Yang disimulasi, ini datanya kan ada data simulasi dan data pengukuran ya. Yang pengukuran nanti waktu laporan dibuat. Yang simulasinya, nah ini kan, yang kita dapatkan hanya tegangan dan arus ya. Nih, V-nya dapat I-nya. Dayanya, nah daya beban ya, ini daya beban. Daya beban ya, ini daya beban bukan ini daya beban ya. Nah, karena nanti ada dua, daya beban dan daya beban sumber ya. R-nya udah dua kan. Sebentar ini dulu ya. Ini ya. Nah, daya beban yang kita dapatkan hanya tegangan. Tegangan juga tegangan beban ini ya. Nah, tegangan beban ini. Kalau arusnya bisa arus beban dan arus sumber sama. Ya, sebentar dulu. Ini agak ada sedikit perbedaan. Nanti kalau tegangan besar, yang bebannya nggak usah kita kasih karena udah cukup besar. Harusnya ya, arus beban dan arus sumber sama ya. Sebentar, saya ini dulu. Jadi pada simulasi, satu dihitung ya, yang satunya lagi di pengukuran, di perhitungan tiga-tiganya ya kan. Yang kita dapatkan ini tegangan beban berasal dari arus kan, arus dikali dengan R-nya kan, namanya tegangan R-nya dapat 1 mili tadi, berarti pada 1 kilo dapatnya 1 volt, karena 1 mili dikali 1 volt dapatnya 1 mili dikali 1 kilo ada 1000 ya, ini dalam ohm kan, ohm berarti kan 1 kilo ada 1000 dapatnya 1 volt.
Nah, gitu. Dayanya ya 1 volt dikali dengan 1 mili, dapatnya 1 miliwatt. Seperti itu nanti ya, yang didapatkan ini ya. Nah, yang dihitung, ini yang dihitung. Nah, kan ini yang didapatkan dari simulasi. Nah, itu dia ya. Jadi tinggal langsung dapat tabelnya diisi semua ya. Nah, silakan sulung. Jadi sulung ya. Yang jangan 6 dan 7 ya, selain 6 dan 7 bebannya. Itu bebannya berapa nggak kelihatan? Bebannya berapa? 10 mega. Dari mana kamu bebannya 10 mega? Coba tutup dulu, tutup dulu. Coba tutup dulu. Tutup, share kamu tutup dulu. Iya, Pak. Tutup dulu. Jadi bebannya itu bukan asal-asalan tutup share-nya. Tutup dulu nih share-nya. Ya. Ini coba lihat yang lain juga ya. Jadi bebannya bukan asal-asalan. Bebannya sudah stabil. Nah, kalau kamu asal-asalan, data kamu mau masukin di mana ke sini? Yang datanya hanya ada 1000 ohm atau 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Itu tadi Nurdiansa sudah mengisi 7 kilo dan 6 kilo. Sekarang kamu pilih yang 4 ini. Jangan kamu kali 10 mega. Ya nggak ada datanya, nanti kamu ngisi tabel pakai apaan? Sesuaikan dengan yang tabel. Jadi tidak sembarangan bebannya. Nanti yang bebannya di bawah bebas itunya ya. Nah, nanti saya ajarkan mana yang dipilih. Karena kalau di lab saya menggunakan alat seperti motor, solder, seperti bor gitu ya. Nah, ini sekarang kan nggak ada itunya, diganti nanti. Ini sesuai dengan ini. Jangan ngarang bebannya. Disesuaikan. Ayo yang lain dulu. Biar kamu ubah dulu. Coba saya, Pak. Saya, Pak. Coba si Aziz dulu, Aziz. Pak Wisan. Berarti satu berarti kalau ibaratnya bahasa sensitif itu benar satu banding tiga. Jadi kayak itu tiga kali iya 13 kan 2 kali jadi 13 kali. Ini yang lihat yang nggak ada pakai wattmeter kan, coba lihat melihatnya kok ada wattmeter. Iya, Pak. Oke, yang ini. Ya ditutup lah, itu kan yang kan kita ini dianggap kita tidak punya wattmeter. Gimana mengukur daya jika kita tidak punya wattmeter? Nah, seperti ini dia. Nanti yang ada wattmeter ada di bawah nanti, langsung pakai wattmeter gitu loh. 4 dengan 3 ya. 4 dengan 3. Yang kiri 3 ya, yang kanan 4, berarti harusnya yang kanan lebih dikit. 4,2, ini 3,2 ya. Ya, itu yang dimasukin ya tabelnya. Tapi belum selesai, dayanya harus dihitung antara arus dan tegangan. Nah, tegangan beban ya. R-nya ya, arus dan tegangan beban pada saat ini. Karena ada 2 tegangan, ada tegangan sumber, ada tegangan beban. Jadi nanti minggu depan saya cek ya, yang ininya setelah UTS ya, yang tabelnya ya. Karena tabelnya nanti dayanya akan berbeda. Kalau kamu ukur daya sumber dengan daya beban akan berbeda. Ayo Isan, udah si Aziz tadi. Ya, Pak. Dia 34, nah berarti kamu di tengah ya, 34, 12 ya, 12 yang belum ya. Bebannya. 2. Ini 2, Pak. Ya, yang 2. Coba 2 kilo. jalankan. Ya, nanti ini baru tegangan sama arus ya. Dayanya dihitung, dikali ya. Dan yang 1 ya, tinggal yang 1. Yang 1 kilo. Yang lainnya tadi lihat punya teman kamu tadi ya. Jadi tidak semua, kalau semua nanti kelamaan. 1 kilo. 1 kilo. 1 ya. Ya. Cukup, tutup. Sebentar ya, yang lain. Jadi itu sudah semua data ya yang dipakai. Semua data yang dipakai ya. Nah, berarti nanti boleh yang berikutnya
Bebas. Lagi, ulang lagi data yang berbeda, R yang ini, kan R kan 6 ya. Tadi Sui Nurdiansyah sudah, Aziz, Iksan. Nah, siapa lagi? Sunung boleh kalau udah selesai data ini kamu R-nya ya. Jangan R yang digunakan di luar itu. Untuk apa kamu ukur R? Tabelnya nggak ada. Ayo, siapa lagi? Ya, Pak. Siapa? Ya. Rizky Dwi. Ya, silakan. R-nya bebas ya, milih bebasnya di antara 1 sampai 7 tadi ya. Bukan bebasnya. Kalau bebasnya nanti tabelnya mau dimasukin kemana? Ini yang berapa? 6 kilo ya? Ya, Pak. Nah, ini kamu 6 kilo 50% berarti dia 3 kilo. Nah, kalau itu ya berarti dia baru 6 kilo ya. Coba besarin dikit itunya, zoomin dikit deh. Ya, biar kelihatan angka A ya, angkanya biar kelihatan. Berarti 6 kilo kan? Maksimal ininya. Kalau kamu mau itu tadi data kita sampai 1 sampai 7, ini diganti dengan R 10 kilo. Coba kamu buat 10 kilo. Ganti dulu. Baru kamu bisa variabel semua. Karena datanya 1 sampai 7 kan? Kalau 7 kilo 10%-nya bingung. Nah, ini kan enak. 100% berarti kalau dia ini kan 7 ya, 7 kilo. Kalau 60% 6 kan? Nah, coba. 6 kan? Kemudian berapa lagi kamu? 70. Nah, itu ya. Jadi jangan dibuat ininya 6 kilo 100%. Kalau umpamanya mau 7 nggak bisa. Mau 5 bingung. 5 per 6 kan berapa persen? Nah, buatnya 10 ya. Ya kalau menggunakan R variabel. Ini yang 7 ya. Nah, juga seperti itu ya. Jadi tidak pula kita nanti tinggal menggeser persentasenya. Supaya mudah kan 10. Karena data kita 1 sampai 7. Jadi kalau 7, 70%. Kalau 1, ya 10%. Gitu kan. Kalau 3, ya 30%. Kan enak. Buat 10. Kalau buat 6 bisa nggak? Bisa. Cuma kita hitung dulu kan. Kalau 6 ya 6. Tapi kalau 7 nggak bisa dia. Nah, kalau buat 7, ya bisa. Untuk 6, nah bingung kan. Berapa persen dia 6 itu dari 7. Rizky ya, sebentar ya. Jadi Rizky saya masukin dulu. Yang lain juga boleh ya, nggak usah diganti ini pakai R variabel juga bisa. Tapi kita harus biar mudah kita ininya. Bisa nggak? 7 tuh bisa, ya kan? Cuman untuk berapa persen dia itu 6 dari 7. Nah, bingung kan? Kalau umpamanya 50% baru 3,5 baru kan 5. Kalau 3 bingung. Ya kan? 3 sebenarnya berapa dia kan? 3 per 6 ya kan? Dikali 100% baru dapat dia. 3 per 7. Kemudian kalau umpamanya 6 per 7 dikali 100% nyari dulu kan. Kalau 10 kan enak. 10%-nya nyari 1. 50%-nya berarti 5. Mudah. Atau diubah seperti yang tadi. Nah, dulunya boleh. Kalau ini di R tetap hanya geser-geser. Siapa lagi? Rizky sudah? Boleh, Pak. Si Yusril. Yusril ya? Iya, Pak. Yusril, silakan. Yang 4. Iya. Ya, sekarang yang berapa lagi? 4 sama 7 saya, Pak. Mau pakai. 7 udah digunakan si ini barusan. Yang 7. 7, 6 udah digunakan. Berarti 3. 1, 2 digunakan ya 3 ya. 3, 4. Jadi 4 ya? Ya benar ya. 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 Tadi Rizky ini di Yusril ya. Iya, Pak. Udah berapa nih? 5 ya. Biasa, Ihsan, Aziz, Rizky ya di Yusril. Siapa lagi? Saya, Pak. Bentar dulu ya. 1, 2, 3. Ya. Pak Bagas.
Iya, Pak. Ya. Oh, kamu pakai itu sebentar, saya ini dulu biar gede. Ini diiniin orang Kennya yang mana? Ini yang berapa kilo? 3. 3 sama 5, Pak. Ya, coba ya. Yang mana yang 3, mana yang 5? Yang ini 3, Pak, nih. 3. Coba. Coba yang 5. Ini, Pak. Harusnya berapa? Ya. Ya, itu. Iya, Pak. Gas ya. Jadi yang lain juga diperhatikan ya. Yang lain juga diperhatikan. Ada siapa lagi? Saya, Pak. Siapa? Abrori. Abrori. Sama ya. Itunya pakai disorot pakai Iya, ini Pak. ya. Ya. Ini 6. Ini yang 6. Mana hasilnya? 2 ya. Kemudian satu lagi. Sama Oh, ini 4, satu itu. Pak. Ya, cukup. Makasih, Pak. Sebentar ya. Muhammad Abrari ya. Sebentar dulu. Nah, sekarang apa lagi? Diansal sudah, Yusril sudah, Aziz, Bagas, Ihsan, Muhammad Abrori, Rizky. Ulu, Raika, Farid, Sulung. Farhan, Pak. Farhan Walid, silakan. Dua besaran saja ya. Minggu depan habis UTS saya lihat ya hasil tabelnya ya sebelum masuk yang baru. Karena kan awardnya belum ketahuan tuh. Ya, ini yang 3 ya. Ya. Terus ada tutup itunya yang atasnya ditutup, yang merahnya. Ya, udah, enggak apa-apa, dia langsung berubah kalau ini. Ini kan variabel. 30 Iya, berarti 3 ya. 10. Iya. Sekarang yang berapa? Naik apa turun? 1, Pak. 10. Nggak ada yang 1,5, nggak ada 1 ya. Iya, 1. 1 cuma 6 harusnya kok salah nih teganganmu, harusnya kok dapat 12. Harusnya kan katakan 1 mili kan, 1 kali 1 itu harusnya 1 kilo kan, 1 mili kali 1 kilo, masa dapatnya 12. Kok tegangannya yang kok 12 volt. Kilo, ini kan 1 kilo ya. Harusnya kan 9,65 mili itu dikali dengan 1 kilo. Kalau 1 kilo harusnya sama nih. Harusnya 9,65, tegangannya adalah 9,65 volt, bukan 12. Coba ganti resistor biasa, Pak. Coba, ini salah deh kan. Harusnya kalau 1 kilo kan, harusnya 9,6 kali 1. Ya kan? Mili dengan kilo kan, mili dengan kilo kan jadi 1. Coba itu, jadi replace saja, replace R-nya. Nah, itu hati-hati itunya ya, dayanya ya. Ini kan salah nih. Bukan itunya yang, itunya. Di kanan, replace, kanan, R biasa saja coba dulu. Ini tahu adalah 1 kilo nanti, makanya kamu hitung nanti ya. Itunya. R dikali arusnya sama dengan tegangannya. Nah, cuma 1. Ya kan, sama kan? Nah, Iya, 5 kan? Nah, kalau 3 tadi berapa? Coba ganti 3. Nah, itu yang guna R variable cek ya. Yang 3 coba. Kok dia bisa berbeda? Yang 3 kilo dulu ya, 3 kilo. Nah, nanti Anda sudah cek ya. 3. Berarti kan arusnya kan ini.
4,2 dikali 3 kan 12. Ya kan? 12 lebih kan? 12,6 ya. Ya kan? Dapatnya 4,3 harusnya mili. Bebannya 3 kilo, jadi 4,2 itu dikali dengan 3 berarti 12,6. Ya kan? Harus seperti itu ya. Ya, Pak. Yang menggunakan variabel tadi cek lagi. Kalau tegangan tidak sama dengan arus dikali beban, berarti itu salah. Itu salah itunya kamu tuh salah menaruh R apa kan R variabel itu kan 3 itunya kakinya ya. Nanti saya lihatin lagi. Coba, dah. Ya, paham ya ini ya. Balik. Yang R variabel tadi coba nanti saya cek lagi itunya ya. Karena kalau itu tuh 3 kaki dia tuh untuk ininya. Takutnya kamu kakinya salah. Coba sebentar ya, jangan di ini dulu. Saya tampilkan dulu ya. Ininya. Boleh menggunakan R variable, tapi kakinya harus yang benar. Kalau tidak dia presentasinya dong berubah, R-nya tidak berubah gitu. Ambil dulu ya. R variable. Variable. Jangan ini. Coba sebentar dulu. Ini. Nah, ini dia yang gampang. Ini jelas yang 3 kakinya. Sebenarnya 3 tuh. R variabel juga 3. Tadi yang ini kayak tadi ini ya. Nah, kalau ini dia bisa kita ini nih sama ya, voltasenya 50 besar ya. Ini dia ini dengan ujung tuh. Yang panahnya dengan ini. Jangan ujung-ujung. Kalau ujung-ujung dia tetap 1 kilo, katakan 10 kilo ya. 10 kilo ya, saya tampilkan 10 kilo, yang ini 10 kilo. Nah, nanti boleh kita buktikan dengan diukur ya, diukur dengan meter. Nah, ini ya. Ini saya gunakan ini yang nanti. Saya harus ukur dengan meter ya. Supaya ini benar dia. Kalau saya ambil ini yang ohmnya ya. Nah, kita pindahkan ke ohm. Nah, ya, ohm ya. Ininya saya ukur dulu nih. Ini boleh bolak-balik ya, karena R boleh bolak-balik. Nih, saya ukur ujung-ujung nih. Nah, kayak yang tadi. Ini 50. Harusnya ini berapa? 50% dari 10 kilo, 5 kilo ya. 5 kilo kan? Coba di sini lihat. Ini R-nya. Tetap 10 kilo deh kan? Nah, kenapa? Saya tarik ujung-ujung. Harusnya yang di bawah ini yang di sini. Ini baru dia 50% jadi 5 kilo. Ini kan 10 kilo kan? Berarti kan ya, R variable. Jadi dia tetap, ini ininya saya ubah 50, dia tetap 10 kilo. Nah, saya jalankan ya, 10 kilo. 50% 10 kilo. 30% tetap 10 kilo. Karena dia bukan variabelnya yang kita pakai. Nah, supaya dia variabel, yang ininya kita pakai. Yang tadi dia harus kita cek lagi kedua. Yang panahnya. Nah, ini lihat nih. 30% berarti harusnya 3 kilo di sini. 3 kilo. 30% dari sini berarti dia kebalik ininya ya. Berarti 30% 7 kilo. 70%-nya baru nanti dia 30. Nah, ini kan R-nya 70%. Nah, kan? Ini kebalik. Ininya kita ininya dibalik. Supaya dia 30%-nya 30 kilo. Nah, gitu loh. Nah, ini adalah 70% harus 7 kilo ya. 3 kilo. 7% masih ya. 7 kilo. Ini kok kebalik dia. Udah. Tapi itu udah benar, udah berubah ya. Kalau tadi kan tetap. Salah satunya ke panah. Ini kebalik ini aja. 70%. Ya 7 kilo kan. Dia 70% 7 kilo. Kalau dia 50% harus 5 kilo. Nih, langsung berubah kan. Nah, kalau tadi kan tidak dia. Nggak berubah. Nah, ini bisa pakai yang ini ya. Nih. Yang R potensio ya. Coba saja R variabel. Masalahnya di mana? Karena ada yang mengenai variabel tadi ya. R variabel. 1 kilo. Udah taruh 1 kilo dulu ya. 1 kilo. Kita ukur dengan meter. Sambil meter baru lagi aja. Jadi harus kita coba dulu gitu ya. Ini ininya di mana dia? Sebentar saya dulu. Kalau itunya tetap
Ini kan incrementnya. Kakinya ya. Tuh. Nah, soalnya dua, gimana dia variabelnya? Bentar, kita ukur. Harusnya diukur ya, ohmmeter. Karena di dua kaki, 50% dari 1 kilo, ini 1 kilo ya. 50% dari 1 kilo harusnya 500 ohm ya. 500 ohm yang ini. Nah, saya tutup ya. Nah, 500 ohm. Ini saya putus aja dulu. Nah, ini benar nih 500 ohm. Kalau dia 1 kilo, nah iya kan, ini belum. Nah, kan? Benar, tapi kok masalah kalian dari itunya ya. Nah. Benar, 1 kilo. Kalau dia 1% berarti 100 ohm. 10% ya. 100 ohm kan, 100 ohm benar. Tapi kok bebannya salah tadi itu ya. Harusnya kan, tegangan pada beban. Harus tegangan pada beban itu ada arus dikali R-nya. Ini R 1 kilo. Nah, baik gunakan yang ini aja. Ya, kalau mau variabel. Nanti saya cek lagi. Kenapa kok arus R-nya berubah, dia tegangan pada bebannya nggak sama. Ya, karena dia yang diukur R 1 kilonya ya, 10 kilonya. Nah, kita 10 kilo nih kan. R 10 kilonya yang diukur. Padahal dia kan seperti gulungan itu ya, kalau R variabel itu dia lilitan. Jadi lilitannya pendek, ya R-nya kecil. Lilitannya banyak, R-nya besar gitu loh. Nah, ini dia. Nanti kalau dilihat bisa lihat ini kalian nanti. Ini lilitannya, gulungan. Kalau tengah-tengah diambil, ini pendek, kalau di ujung maksimal, ini di ujung. Ininya diputar. Nah itu ya, yang gunakan. Nanti saya cek dulu. Tadi kok ada tegangan yang salah ya. Diganti dengan R konstan dia tetap. Sekarang siapa lagi? Farhan udah? Saya, Pak. Belum, silakan. Tegangan yang ada ya, beban yang ada ya, bebannya yang ada. Jangan bikin beban sendiri. Kalau beban sendiri nanti nggak kepake. Ini yang 4, Pak. 4 kilo. Itu yang U1 kamu itu untuk apa gunanya? Itu kan sudah ada tuh. Arus juga kan, ukur arus tuh kan. 1,64 hasilnya sama kan, 1645. Kenapa harus 22? Kamu gunakan satu arus. Meternya itu arus 2, untuk tegangan 2. Itu apa 22? Yang U1. Enggak sih, Pak. Tadi lihat di YouTube kayak gitu, Pak. Yang U1 itu kan sama dengan SMM1. Yang U2-nya sama dengan SMM2. Untuk apa 22 gitu loh? Satu-satu aja. Oh iya, Pak. Tadi Tadi 2 lihat meter tuh. Kamu mengukur arus dengan 2 meter arus, ampere meter, 2 voltmeter. Yang diukur sama gitu loh. Nah, perlu itu dihapus aja salah satunya. Kamu menggunakan yang U atau yang menggunakan SMM. Kalau SMM dia kan 3 sekaligus ya. Bisa tegangan AC/DC, bisa arus AC/DC, bisa ohm meter tadi kan. Nah, satunya dihapus saja. Nah, ini bebanmu kemana bebannya? Kelihatan ke beban ketutup kan? Apa saja yang itunya? Yang U-nya. Coba U1 sama U ininya dihapus. Coba. U-nya dihapus. Bukan. Yang atas dulu, yang atas. Yang U1. Nah, itu. Dihapus saja. Klik delete. 22, ngapain meter 22. Itu juga. Biar kelihatan bebanmu. Bebanmu mana kan? Belum kelihatan tuh. Bebannya mana? Di del aja. Mana bebannya? Ya kan? Beban 1 kilonya mana? Nah, ini juga. Biasanya dengan 5 kilo, apa ininya? Itunya kan bebannya nggak ada. Itu kan meter itu. Bukan meter jadi beban. R-nya ditaruh di situ. Udah tutup dulu, lihat punya temanmu. Tutup dulu nih. Hapus saja yang itu. Kayak R560 itu loh. Itu yang dikasih di situ. Cuman dia 1 kilo, 2 kilo. Jadi itu dia dihapus, kamu diganti dengan R. Udah tutup dulu.
Lihat temanmu yang berikutnya. Siapa lagi? Coba, lihat. Saya, Pak. Siapa? Coba. Nah, lihat sulung. Jadi bebannya R, jangan meter jadi beban. Nih ya, R2-nya. R1-nya ada kamu tadi kan, di sulung, lihat, perhatikan. R2-nya. R itu seperti ini, baru meternya. Nih ya, coba yang nilai lain. R yang lain maksudnya ya. Coba, ini 2 kilo. Kamu dua kurang, 3 kurangnya harusnya. Berapa 5 kilo udah. Coba jalankan. Nah, cukup. Siapa lagi? Raihan, Pak. Ya, Pak. Siapa? Raihan. Coba. Lihat sama Ulul ya tuh. Lihat si sulung bebannya orang gimana. Bukan meter jadikan beban ya. Bisa nggak meter dijadikan beban? Bisa. Tapi kan meter itu sebenarnya bebannya tertentu cuman tuh. Kan ini tetap kan. R-nya pasti ada R di situ. Setiap material itu pasti ada tahanan. 4 dengan 7 ya. 4. 4, Pak. Yang di ini kan meternya. Itu berapa? 4 berapa hasilnya? Ini, Pak. 26. 26 mili dikali 4 dapatnya 100 milivolt, kecil amat. Cuma 1. Itu aja 15 dibagi 4. 15 bagi 5-nya harusnya 3 mili. Kamu dapat 26 mili. Itu dari mana kamu dapat itu? Itu kan R-nya itu kan kalau di seri kan 4,5 itu katakan. 15 dibagi 4,5, katakan 5. 15 dibagi 5 saja dapatnya 3 mili kan. Kamu dapat 26 mili ampere. 3 mili, 3 kali 4 dapat 12. Artinya 12 itu. Ini dapatnya tegangan kamu 12 milivolt. Itu salah. Banyak salah, Pak. Ini salah hasilnya itu. Masa 100,6 milivolt hanya 0,1. Harusnya dapatnya itu 12 volt lebih. Tegangannya, V-nya. Coba kamu tutup dulu itu. Tutup dulu. Itu mana yang V kamu? Ininya, meternya tutup, meternya. Meter tutup dulu. Tutup dulunya dulu. Nah, coba dijalankan. Coba pilih meter yang mana kamu itu. Kelihatan. Sudah 26 miliampere itu salah itu. Dikatakan 5 saja itu, berarti dia dapat 3 miliampere. Salah itu. Ini, Pak. Bukan ya R kamu, oh iya R kamu ohm, iya pantesan salah. Kilo. Nah, pantesan. Itu kalau kamu gunakan nilai itu kebakar R kamu tadi itu. Nah ya kan? Lebih dari 12 kan? 3 milian kan? Nah, kamu tadi di ohm. Kalau ohm itu arus yang 20 itu akan membakar itu kamu R. Terus data yang lain. R yang lain itu baru 1 R-mu. Salah. Kamu baru 1. Jadi hati-hati ya, kilo dengan itunya. Tadi 4 ohm artinya dia tadi itu. Dulu udah pernah juga salah kan, ada yang salah. Tapi kan, atau kamu tulis ya 4.000 kalau nggak pakai kilo, gitu kan? 7 dikali 2 14 ya.
Ya, hati-hati kalau dia R-nya terlalu kecil, itu makanya untung ada R60 tadi. Kalau tidak ada R560 itu R4 ohm kamu udah kebakar. Itu gunanya RS itu, pengaman. Kalau dalam prakteknya ya, dalam praktek itu kebakar kalau tidak ada R560. Tapi karena ada R560, maka dia masih aman karena setengah kilo ya, dibagi setengah kilo. Siapa lagi yang belum? Saya, Pak. Ya, coba. Sulung juga ya. Sulungmu kamu masih salah kamu tuh. Dulu ya. Iya, Pak. Ini Pak 5K. Belum muncul, tunggu dulu. Ini kamu kok kecil banget ya itunya ya. Besar ini gitunya enggak? 5 kilo, ininya di bawah ya? 5 kilo juga. Ya. Ya, itu gede gitu dong. Zoom dikit. Harusnya ini yang 5 ya, yang 5 kilo ya. 15 ya, 15,5 3 bawah 3 ya. Nah. Coba berapa kilo lagi yang satu lagi kan? Jangan lupa kilonya ya. 7. Cuma 2 ya. Ya. Nah. Tinggal sulung ya. Nah, coba tampilkan sulung. Ada banyak contoh dari temanmu itu. Nah, coba. Itu berapa? 4. 18 bagi 4 bagi 3 lebih ya. Hah? Mana kamu itunya? Itu yang meter yang mana itu? 2, 15. Yang 4 kilo, Pak. 4 kilo. Harusnya 5, 16 bagi 5 aja. Berarti 3 kan cuma 1,2. Itu kan tegangan 15. R-nya itu adalah 4 kilo dengan, itu kan 4,5 kilo. Saya bulatkan 5 aja harusnya itu 3 mili. Harusnya lebih dari 3 mili. Ini tegangannya benar tuh. 3 kali 4, 13. Ya, benar tegangannya. Cuman harusnya kok 1 di bawah 2 ya. Kalau 2 itu 7. Coba kamu ganti 7. Coba kamu ganti 7. Itu meter yang di bawah saya rasa yang kamu. Coba tutup dulu meternya. Tutup. Tuh angka yang di bawah tuh bukan yang di atas. Coba mau jalankan. Jalankan dulu baru meternya jalankan dulu. Nah, ya kan beda kan, bukan 1 kan? Itu meter yang di bawah tadi. Coba baru jalankan. Nah, baru meternya. Nah, itu yang benar. Ya kan? Tadi kan 1,9 kamu. Itu adalah untuk R7 kilo itu. Tutup dulu yang meternya. Meternya baru yang 7 kilo diklik. Jadi lihat kalau kamu bikin 2, meter yang mana yang kamu aktifin gitu loh. Kan meter kamu ada 4 tuh dengan 7 kan. Tutup dulu. Nah, yang ditutup, tutup dulu metermu, baru dijalankan klik meter yang mana. Itu yang 7 kilo kan. Nah, baru itu benar. Jadi kan kalau yang volt yang di atas berapa volt yang di atas? 7 kali 4. Yang di atas. Ya. Mana dia voltnya? Tutup dulu ini. Biar kelihatan. Tutup dulu semua. Kita 13,8 tutup. Meternya yang ditutup. Meternya. Nah, coba jalankan. Yang di atas tadi yang voltnya aja. Yang di atas. Voltnya berapa? 3,2 kan? 3,3. Ya udah. Yang volt itu harus benar. Jalankan dulu. Simulasi kamu belum jalan itu.
Simulasinya dijalankan dulu, baru meternya diklik. Simulasikan kamu masih jauh. 3,29, 13, iya. 12. Ya. Kan beda kan? Yang di bawah meter yang di bawah. Jadi jangan. Nah. Betul. Yang lainnya seperti itu ya. Yang lainnya juga seperti itu. Nah, berikutnya untuk minggu depan, setelah UTS ya, misalnya ini kan ya, kita ini masih yang bab yang sama ya. Nanti cuman yang ini tugasnya ada 2 ya. Setelah kamu tabel dihitung nih, word-nya, ini kan dapat hitung. Kemudian di bawahnya nanti yang C-nya diukur, dihitung ya. Tiga-tiganya dihitung berdasarkan rangkaian. Berarti V sumbernya 15, RS-nya 560, RL-nya 1 kilo berapa, VL-nya berapa. Bikin rumusnya ya. VL-nya berapa. Nah, kemudian ini dihitung nanti untuk, kalau ini untuk laporan ya. Laporan. Tapi kalau ini minggu depan saya cek. Yang ini ya, yang dayanya. Yang dapatkan tadi hanya ini, VL dengan I ya. Nah, ini ya. Minggu depan. Nah, ini untuk laporan. Nah, ini besok ini kita pakai yang AC. Kita ambil output dari trafo. Ya, bebannya sama dengan tadi. Nah, ini jaga-jaga tadi nih. Kenapa saya buat ini RS? Karena kalau seperti yang tadi yang diganti ohm di sini ya udah. Itu bisa kebakar dia. Karena arusnya sangat besar. 15 katakan dibagi 5 aja kan 3 ampere itu kebakar R-nya. Nah, ini tabel sama. Kalau ini langsung dapat. Ya. Ini kan PL-nya berapa? Ini menggunakan ini ya, PL ini satu fase. Salah, bukan dengan voltmeter. Ini voltmeter. Ini juga tenaga ya. Tegangan dengan voltmeter ya. Ini voltmeter yang pertama kan, yang kedua ini nah, ini bebannya hanya 1 voltmeter. Ya. Dengan 1 voltmeter. Satu yang di atas voltmeter dan ampermeter ya. Nah, yang di bawah hanya 1 voltmeter. Gimana kita mengukur 1 voltmeter? Nah, berarti bebannya harus diketahui. Bebannya sama ya, beban tadi 1 kilo, 2 kilo. Gimana dapatnya? Ini gunakan rumus. Jadi yang kamu ukur di sini hanya voltnya saja. Ini VL berapa? Beban ya. Nah, beban untuk dayanya berapa? Nah, tadi kan arus dikali tegangan. Kalau di sini dia gunakan rumus yang ini tadi. PL kodrat dibagi R-nya. Jadi ininya, ini PL ya. Ya ini. Ya, L. Perhitungan ya. Perhitungan sama. Teori ya. Sama. Nah. Hanya dengan 1 voltmeter kita bisa mengukur daya juga, tapi menghitung ya, dihitung. Jadi voltmeter tegangan beban tadi dikodratkan dibagi dengan R-nya, itu dayanya. Nah, tadi kan V dikali I. Kenapa nih? V ini kan sama dengan I R. Dikodratkan ya. V ininya V itu adalah I dikali R. I-nya kodrat, R kodrat. R kodrat dibagi dengan R, tinggal R, I kodrat R. Ya kan? Sama. Nah, ini dia. Jadi kita bisa menggunakan 1 voltmeter atau 1 ampermeter, bisa juga mengukur daya asal bebannya diketahui, bisa dihitung. Atau arus dan tegangannya diketahui. Nah, bisa. Cuman ini
kita ambil bedakan ini yang AC ya. Kalau tadi menggunakan ampere dengan volt, DC ini yang tadi bisa nggak nih AC? Bisa, sama ya. Ini kalau ini bisa nggak DC? Sama ya, sama. Asal bebannya ini kalau itu AC ya, bebannya masih R ya. Kalau nanti bebannya R dan L, nah, itu dia bisa daya yang kita ukur dengan arus dan tegangan tidak sama dengan wattmeter. Karena nanti ada faktor dayanya yang tidak satu. Nah ini nanti ya bebannya. Ini diambil yang AC ya, RMS. Ini kalau ini dalam prakteknya ini kita ambil output trafo nih, atau output regulator ya tegangan. Bukan langsung dari PLN. Maka bebannya R-nya masih R biasa. Ya. Makanya supaya nggak salah tadi, nah, segresi di RS. Jadi kalau di sininya tadi 1 kilo, lupa kilonya jadi 1, nah ini masih aman. Masih dalam mili dia ya, arusnya. Tetapi kalau ini nggak ada, ini 1 kilo, lupa kilonya menjadi 1 ohm, ini dapatnya 12 dibagi 1 kilo, ini 12 watt. Arusnya 12 ampere. Udah kebakar karena R-nya. Nah, makanya ini itu gunanya ini nih. Kenapa ada RS? Ini itu pengaman. Jadi kalau ini salah naruh kita beban yang kecil, ini masih tidak kebakar karena ada pembagian. Tapi ada juga ruginya kan? Sebenarnya dia arus yang ke beban itu berkurang karena dia sehari dengan ini. Tapi ini pengaman, itu gunanya. Kalau sehari itu pengaman. Kalau dalam prakteknya, kalau dalam simulasi nggak ada kebakar karena nggak ada unsur panas dia ya. Nah, kalau dalam praktek ini bakar nih. Yang tadi kasih 4 kilo dijadikan 4 mili kan, ya udah kebakar kalau nggak ada RS. Tapi kalau ada RS udah, ini masih dalam setengah kilo ya, masih aman. Tuh deh ya. Nah ini nanti yang 32 ya, mengukur AC hanya dengan 1 voltmeter. Tadi kan 2 ampere dan volt, dapat daya. Untuk mengukur 1 voltmeter juga dapat daya. Nah nanti baru yang berikutnya kita gunakan langsung dapat dayanya, ngukur langsung dengan daya menggunakan wattmeter. Jadi untuk di bagian ini kita terbatas alat bukan nggak dapat, bisa. Tapi dengan ada ketentuannya. Kalau kita umpamanya voltmeter itu udah bisa ngukur daya. Asal tadi ingat dayanya bukan dayanya campuran R dan L ya. L dan L itu satu saat dia bisa faktor dayanya kecil daripada 1. Tapi dia mendekati lah itu ya. Tadinya dia katakan 100 watt, nah ini dapatnya ya 90 kan, atau 95. Kan nggak terlalu jauh gitu ya, tapi udah mendekati. Tapi nggak persis, masih ada salahnya. Tapi kalau dengan wattmeter udah pasti persis. Dia mah bebannya resistif, atau bebannya induktif, atau kapasitif, atau gabungan, dia daya yang dihasilkan benar. Tapi kalau dengan voltmeter dan ampermeter itu bisa salah karena nanti faktor dayanya tidak dihitung oleh arus ampermeter dan voltmeter. Voltmeter yang bisa mengukur faktor daya. Nah, itu kita ya. Ini minggu depan yang menggunakan AC dengan 1 voltmeter. R sama dengan tadi. 1 kilo, 2 kilo, sampai 7 kilo ya. Tegangannya apa? Sumber tegangannya adalah tegangan AC. Nah, tadi DC, sekarang AC. Kalau kemarin kan masih dua-duanya kita buat. Untuk R yang sama, AC, DC. Nah, ini udah kita bagi supaya nggak terlalu jauh, terlalu banyak ya hal yang mirip-mirip. Cuma nanti saya akan coba menggunakan dengan lilitan. Supaya nanti untuk wattmeter ya. Nah, sampai di situ kita ya. 2 minggu ke depan kita tidak masuk ya, karena UTS selama 2 minggu. Jadi kita masuknya nanti saya lihat tanggalnya dulu, kan 14 ya. Jadi 21 dan 28 kita nggak masuk karena pelaksanaan UTS. Nanti kita paling cepatnya masuknya tanggal 5 Mei. Ya, itu pun kalau nanti nggak ada libur-libur lagi itu ya. Takutnya kita masih nanti libur lebaran, nanti ada lagi pengumuman ya. Mungkin minggu pertama Mei itu masih belum libur, mungkin minggu keduanya ya. Karena nanti lebaran itu kan juga sekitar tanggal 13-14 ya. 13-14, ya berarti minggu kedua mungkin nggak ada liburnya dari bulan Mei. Tapi minggu pertama kita masih masuk ya. Jadi 2 minggu kita libur, tidak ketemu ya. Nanti yang pertama emang kita yang pertama nggak masuk, itu nanti kita kalau emang materinya nggak masih ada ya kita ganti. Itu biasanya ini cukup, tidak perlu 14 kali pertemuan
Karena bisa bareng semua. Kalau di lab prakteknya kan dibagi kelompok, ya kan? Hanya perlu waktu. Sekarang kan hanya simulasi, waktunya cepat. Tapi kita lihat lagi nanti, karena sudah mulai banyak yang divaksin ya, apakah kita praktek ke lab, ya. Untuk hal tertentu maksud semua, ya. Itu minggu ini, dan yang itunya dikerjakan nanti yang minggu depan saya cek, ya ada 2 ya yang saya cek ya, hasil dari tabel dayanya, ya, yang kamu hitung kan hanya, yang kamu ukur kan baru tegangan dan arus, yang dicari daya, itu nanti saya cek minggu setelah UTS. Kemudian juga untuk rangkaian yang kedua AC, ya, menghitung daya dengan 1 voltmeter, bisa juga. 1 ampermeter bisa nggak? Bisa. Hanya kamu rumus daya itu di ini kan bisa, ya kan? Karena ini juga ampermeter, berarti dia I-nya yang kita ambil, ya kan? Berarti dia harus kita cari apa selain harusnya, ya kan? Tadi kan voltmeter dapat voltnya, kita cari R-nya. Kalau dapat arusnya tetap R, voltnya dihilangkan. Jadi kan V dikali I, ya kan? I-nya dapat, V-nya adalah I dikali R, I-nya dapat I kuadrat R. Bisa juga kuadrat R. Kalau V-nya ya jadi V kuadrat per R. Kalau I dan R-nya dapat, udah I dikali R. Itu daya juga, sama ya. Daya itu adalah tegangan dikali arus, V dikali I. Oh saya nggak punya ampermeter, hanya voltmeter. Tapi R-nya ketahui, bisa. Jadi V kuadrat R. Saya nggak punya voltmeter, punyanya ampermeter, R-nya diketahui, bisa. I kuadrat R. Daya juga. Tapi dengan bebannya lagi R saja, gitu ya. R saja. Dah? Masih ada pertanyaan sebelum saya tutup? Jadi ada 2 tugas besok ya. Selesaikan, masukin ke tabel yang tadi, hitung dayanya, baru simulasikan tegangan AC dengan R yang berbeda-beda. Dengan hanya mengukur voltnya saja. Tadi kan volt dan arus. Nanti voltnya saja, tegangannya saja. Harusnya tidak. Dayanya dihitung juga. Nah, nanti baru yang ketiga, langsung mengukur daya. Tidak perlu volt, dan juga ampere, langsung dayanya dapat. Menggunakan wattmeter tentunya. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup ya. Jadi kalau tidak, kita tutup kuliah kita. Ketemu lagi kita nanti setelah